Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah hadis-hadis dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali melalui media online ini dalam kajian mata kuliah hadis-hadis dakwah kita. Dan kita sudah menjelaskan hadis sampai kepada hadis yang 8. Sekarang kita akan membacakan dan menjelaskan hadis yang ke-9. Mahasiswa bisa membukanya di media masing-masing, karena kita sudah kirimkan melalui media online hadis-hadis yang sudah kita kumpulkan yang khusus terkait dengan kajian dakwah saja. Hadis ke-9 ini adalah hadis rawahu al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari disebut dalam kajian hadis dengan awal sanad, ya. Kemudian di sini sahabat Nabi yaitu Abdullah ibni Amr adalah merupakan ujung daripada sanad. Imam al-Bukhari mengatakan haddatsana Abu Asim ad-Dhahhak ibni Makhlad, bahwa Imam al-Bukhari mengatakan gurunya, ya, Abu Asim ad-Dhahhak ibni Makhlad menyampaikan hadis ini kepada Imam Bukhari. Akhbarana al-Auza'i. Asim ad-Dhahhak ini mendapatkan hadis ini dari gurunya al-Auza'i. Ini tabi'in besar. Al-Auza'i mengatakan lagi haddatsana Hasan ibni Atiyah, ya, bahwa Al-Auza'i mendapatkan hadis ini daripada Hasan ibni Atiyah. Hasan ibni Atiyah mendapatkan hadis ini lagi dari Abi Kabsyah. Dari Abi Kabsyah mendapatkan hadis ini dari Abdullah ibni Amr. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israila wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari. Hadis ini dari, ya, Abdullah ibni Amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ballighu, sampaikanlah oleh kalian, ini fi'il amr, anni, dari aku, walau ayah, meskipun satu ayat, wa hadithu an bani Israila, dan kalian ceritakan, bicarakan, sampaikan, an bani Israel, tentang kisah bani Israel, wala haraja, tidak ada dosa kalian menceritakan Bani Israel, tidak dilarang. Wa man kadzaba alayya, dan siapa yang mendustai atas aku, falyatabawwa, muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia hendaknya menempati tempat duduknya di dalam neraka. Ini arti daripada hadis ini. Nah, di dalam syarahan hadis ini disyarah oleh Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail dalam kitab beliau Wasaya Rasul. Beliau mengatakan bahwa Rasul bersabda, balighu anni walau ayah, kalian sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Tapi ayat yang dimaksud di sini oleh Profesor Dr. Muhammad Bakar juga, ya, bermakna hadis. Karena hadis, ya, adalah merupakan salah satu fungsinya adalah menjelaskan apa yang masih belum jelas daripada Al-Quran. Dan Rasul diberikan kewenangan untuk itu dengan dipayungi oleh wahyu. Begitu juga hadis menetapkan ketentuan-ketentuan yang boleh ditetapkan oleh Al-Quran.
Maka yang dimaksudkan anni walau ayah ini walaupun lafadznya dengan jelas walau ayah, walaupun satu ayat daripada Al-Quran. Tapi kata Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail dalam kitab Wasaya Rasul, ini termasuk juga adalah menyampaikan hadis. Jadi sampaikan oleh kalian kepada orang lain walaupun yang kalian tahu dari saya itu satu ayat atau satu hadis. Wa hadithu an bani Israil wala haraj. Dan kalian ceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel yang diceritakan banyak dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di sini kata Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail, kisah Bani Israel ini ada kisah-kisah, artinya keburukan mereka, kekerasan kepala mereka, dan sikap perilaku pembangkangan mereka. Tapi juga ada cerita tentang orang-orang yang saleh, yang baik dari kalangan Bani Israel. Jadi semuanya kalian ceritakan, baik yang buruk dari Bani Israel untuk jadi pelajaran maupun yang baik juga untuk menjadi pelajaran. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man kadzaba alayya muta'ammidan." Tapi ya, siapa yang menyampaikan dari aku satu ayat, satu hadis, menceritakan kepada orang lain tentang kisah Bani Israel, tapi kemudian itu tidak dari aku, atau dengan sengaja kemudian dia tambahkan yang itu bukan dari aku, ya, karena di sini ada ungkapan muta'ammidan, dengan sengaja. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya nanti adalah di neraka. Ini hadis jelas terkait dengan dakwah karena ada kata balighu, hadithu, sampaikan. Jadi dalam kaitan dengan dakwah, hadis ini memberikan kita beberapa faedah. Pertama, kita diperintahkan kalau ada yang kita tahu dari agama, kita jangan sembunyikan. Karena ada ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu, ketika ditanya dia tidak sampaikan apa yang dia tahu, itu akan nanti dikekang dengan kekangan yang dibuat dari api neraka. Uljima bilijamim minan nar. Nah, jadi kita sampaikan apa yang kita tahu kepada orang lain, walau kita tahu itu adalah satu ayat. Begitu juga Quran banyak mengangkat kisah-kisah Bani Israel untuk menjadi pelajaran. Kita juga dipersilahkan, tidak dilarang untuk menyampaikan itu kepada orang lain. Tetapi ada persyaratan penting dalam menyampaikan sesuatu dari agama ini kepada orang lain. Apa? Jangan kita dengan sengaja kemudian merekayasa seolah-olah itu dari Allah, itu dari Rasulullah, padahal itu dari kita. Tentu ini kalau kita lihat nanti apa? Demi kepentingan pribadi orang tersebut. Nah, kalau ini yang dilakukan, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Nah, para ulama hadis ini biasanya juga dijadikan sebagai dalil untuk larangan memalsukan hadis Nabi. Karena ini hadis dengan tegas mengatakan waman kadzaba alayya muta'ammil, yang sengaja mendustai aku, artinya membuat hadis palsu bahwa ini Rasulullah bersabda, padahal Rasul tidak ada bersabda tentang itu. Lalu dia kemudian karang-karang. Ini sudah pernah kita jelaskan kepada mahasiswa dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Bagaimana faktor munculnya hadis-hadis palsu, apa motivasi orang-orang membuat hadis palsu, apa hukum meriwayatkan hadis palsu, apa hukum kemudian membuat hadis palsu. Nah, di sini juga ada poin lain yang paling penting bagi para dai dalam kaitan dengan faedah daripada hadis ini adalah bahwa kita diharuskan ketika mau menyampaikan sesuatu dari agama, apakah ayat, kemudian penafsiran daripada ayat, ataukah hadis, kemudian syarahan daripada hadis, maka kita harus pastikan itu adalah benar
ayat itu daripada Allah dan tafsir daripada orang-orang yang punya kemampuan dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, kemudian hadis harus kita pastikan bahwa hadis itu adalah derajatnya sahih. Jangan sampai kemudian kita menyampaikan sesuatu kepada masyarakat yang itu bukan daripada agama, tapi itu adalah merupakan karangan-karangan manusia. Jadi hadis ini mengandung dua. Satu, perintah kalau kita tahu agama, maka kita sampaikan. Walau sedikit yang kita tahu, jangan kita sembunyikan. Tapi di sisi lain juga apa yang kita sampaikan, kita mesti pastikan itu dulu adalah benar. Dan itu adalah dari agama. Nah, ini yang kadangkala juga kurang, ya, kehati-hatian daripada para da'i. Dia hanya mendengar dari seseorang, kemudian dia sampaikan lagi kepada orang lain yang ini tidak tahu rujukannya apa. Begitu juga dia dalam menjelaskan sebuah hadis, ya, yang dia tidak tahu derajat hadis ini seperti apa kedudukannya. Sehingga sering sekali hadis-hadis palsu ini kemudian disampaikan dari orang ke orang, yang padahal hadis ini adalah hadis palsu. Maka apapun materi yang kita sampaikan, kita pastikan bahwa itu adalah kebenaran daripada agama, bukan sesuatu yang itu bukan dari agama. Inilah maksud daripada hadis ini. Kalau dengan sengaja kemudian merekayasa bahwa itu adalah dari agama padahal bukan dari Allah dan Rasulnya, maka ini ancamannya adalah neraka. Maka hati-hati sekali orang yang menyampaikan agama ini kepada orang lain untuk memastikan bahwa itu adalah rujukannya adalah autentik dan rujukannya bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.